Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bram Siregar. Saya dari PT Bagus Aplikasi Nusantara. Saya di sini ingin mempresentasikan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau Avicenna Medica. Avicenna Medica ini kita singkat sebagai Avimed. Avimed ini sebenarnya terdiri dari 4 sistem, yaitu Avimed Rumah Sakit, Avimed Lab, Avimed Klinik, dan Avimed Puskesmas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Avimed Puskesmas. Nah, kita udah ada kerjasama juga mengenai BPJS Kesehatan dengan Dell, Healthage.id, Arbor Network. Nah, yang dimana 4 perusahaan besar ini yang membantu kita dalam penanganan yang ada di lapangan. Nah, sistem informasi manajemen puskesmas ini bersifat web based, jadi bisa dipakai di mana saja dan kapan saja. Yang penting ada komputer dan handphone juga sudah bisa, seperti itu. Kita next. Nah, tentang produk kami, Avicenna Medica adalah sebuah aplikasi solusi manajemen puskesmas yang komprehensif, yang bisa memudahkan pengguna atau user dalam mengelola puskesmas secara profesional, mulai dari front end atau front office hingga back office atau dari pendaftaran sampai farmasi. Semua front, semua back end ada di sistem ini. Jadi kami menawarkan aplikasi seperti itu atau software yang bisa memudahkan manajemen puskesmas untuk lebih baik bekerjanya, seperti itu. Jadi lebih cepat. Itu di era global saat ini. Nah, keunggulan Avicenna Medica yang pertama, aplikasinya berbasis web. Dengan berbasis web, kita bisa lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya. Jadi hanya buka browser saja udah bisa menggunakan sistem ini. Yang penting ketika kita masuk kita tahu loginnya, karena untuk menjaga keamanan seperti itu. Karena ini kan umum, tidak boleh asal masuk siapa saja, seperti itu. Yang kedua, user interface-nya responsif. Kenapa? Karena tampilan-tampilan yang dihasilkan dari aplikasi ini sangat responsif, jadi sangat user friendly, mudah digunakan, jadi cepat orang tanggap. Oh ini gitu, ini maksudnya ini, seperti itu. Yang berikutnya, bridging dengan BPJS. Kita juga ada kerjasama dengan BPJS di kota-kota dan juga BPJS pusat untuk diberikan data akses gitu. Jadi ketika input KTP langsung ke-record dia udah terdaftar BPJS atau tidak gitu, atau lain-lain gitu. Dan yang berikutnya, pendaftaran dan antrian pasien cepat. Nah, pada saat di mesin pendaftaran kita ada yang namanya reader KTP. Reader KTP ini gunanya untuk mempercepat pendaftaran yang ada di puskesmas. Karena yang kita tahu saat ini, gimana caranya pasien itu tidak menunggu lama, daftar antri, langsung print KTP-nya, langsung dia dapat nomor pasien, seperti itu. Jadi langsung bisa berobat, langsung bisa ditanganin oleh puskesmas, seperti itu. Makanya kita bilang antrian pasien cepat. Berikutnya, laporan yang baik dan akurat. Nah, laporan kita udah disesuaikan dengan BPJS dan juga laporan-laporan yang sudah ada. Bahkan kalau misalnya minta rekomendasi atau request laporan-laporan yang sudah ada, itu bisa kami buatkan dan cepat, karena kita punya programmer yang banyak, seperti itu. Karena jadi lebih mudah dalam proses pembuatan laporan. Nah, yang berikutnya, rekam medis elektronik. Berikutnya, pengelolaan apotek dan gudang farmasi tersistem. Nah, pengelolaan apotek ini kita sudah tersistem semuanya, dari masuk obat, jumlah obat, sampai keluarnya obat, berapa yang dikeluarkan farmasi, itu nanti hitung semua. Jadi nanti di farmasi dan di
staf puskesmas itu jadi lebih mudah dalam menghitungnya. Berikutnya bisa dimodifikasi dengan sistem yang sudah ada. Jadi kalau misalnya sudah ada sistem, kita bisa kombinasikan atau kita bisa tambahkan fiturnya atau yang lain sebagainya gitu. Jadi kita ini memang profesional IT yang buat sistem seperti itu. Next, nah tujuan kita adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kemampuan integrasi dalam pelayanan kesehatan, mulai dari pendaftaran, rekam medis, kajian awal, dokter, farmasi, gudang farmasi, laporan tata usaha, sampai pada manajemen akuntansi keuangan puskesmas. Seperti itu. Nah, kenapa kami mengambil berbasis web? Karena bisa memberi kemudahan kepada instansi puskesmas untuk mengakses seluruh informasi yang dibutuhkan tanpa terhalang oleh jarak dan waktu. Dengan hanya membuka browser internet, kita sudah bisa mengakses sistem, tentunya di HP Android atau iPhone. Mudah bukan? Nah, spesifikasi Afimed atau Avicenna Medica. Pertama itu tools pada fitur yang ada pada sistem informasi puskesmas, ada pendaftaran, billing, kajian awal, surat keterangan sehat, sakit, disabilitas, pemeriksaan pasien, pelayanan resep farmasi, gudang apotik penerimaan, laboratorium, data master, laporan, dan user. Ini ada semua di dalamnya gitu. Jadi saling terhubung. Gitu. Misalnya di pendaftaran nanti terhubung ke kajian awal dan terhubung ke sini, semua yang terhubung. Gitu. Jadi ini yang kami sebut dengan aplikasi. Seperti itu, yang komprehensif. Nah, laporan tools laporan pada sistem. Ini juga udah banyak laporan-laporannya, misalnya laporan pendaftaran, laporan apotik, kajian awal, laporan dokter, laporan piker, laporan laboratorium, laporan gudang, dan LPO, laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Jadi misalnya di laporan pendaftaran ini nanti ada beberapa tahun. Misalnya laporan pendaftaran berdasarkan BPJS yang daftar, berdasarkan KTP Bekasi, luar KTP Bekasi, atau dia nggak punya KTP, atau umur yang sekian, itu nanti ada spesifikasinya. Kita mau cari yang apa, ada gitu. Bahkan yang nggak ada, misalnya saya mau sesuatu yang belum ada nih, bisa kita komunikasikan seperti itu. Nah, alur kerja pada sistem. Nah, bisa kita lihat di sini alurnya. Pertama, pendaftaran akan memilih si pasien untuk berobat kemana, misal poli umum, poli gigi, TBS, KIA, TB, atau imunisasi. Misalnya dia pilih umum, langsung dia akan dilempar ke kajian awal untuk melakukan pemeriksaan di dokter. Di kajian awal ini pasti ditensi dulu, dilihat segala macam. Baru kalau misalnya pemeriksaannya halus, dikasih obat langsung pelayanan resep ke apotek, selesai. Tapi kalau misalnya ke lab, harus dicek obatnya. Nah, ini akan ada proses-prosesnya. Kalau rujukan, atau dia mau minta rujukan piker, apotek, atau dia mau pilih dokter sakit gigi, ini boleh juga. Rujukan internal sebutnya. Nah, seperti itu. Ini alurnya. Bisa dilihat alurnya ya. Nah, ini untuk contoh tampilan sistemnya. Kita bisa dipakai di handphone juga. Tentunya kalau puskesmas harus pakai desktop ya, komputer. Tapi kalau dokter biasanya pakai handphone apa segala macam. Nah, ini tampilannya mudah, gampang, dan menarik bukan? Gitu. Ini tampilan pendaftarannya, ini tampilan semuanya. Gitu. Nah, Afimed server. Nah, kita juga di sini menyediakan server atau hardware-nya. Nah, server ini gunanya banyak ya. Dia itu bisa menyimpan data yang kita butuhkan. Gitu. Dan juga udah disesuaikan, diberikan kepada kita oleh Dell untuk membackup sistem informasi puskesmas tersebut. Dan spesifikasinya prosesor Intel Xeon R E3 1225V proses 3.3 M-Cache, RAM-nya 8 GB, DDR4, harddisknya 1 TB, 7,2K entry, SATA 3,5 in, DVD room, Ethernet, GB LAN.
Nah, ini referensi klien yang udah pernah kami kerjakan. Afimed itu sistem informasi rumah sakit, tapi adalah aplikasi online rumah sakit yang komprehensif dan sudah digunakan di rumah sakit di Indonesia sejak 2009 hingga sekarang atau hampir 10 tahun. Nah, awalnya itu sebenarnya Afimed itu adalah rumah sakit, karena kita kombinasi dan banyak permintaan dari puskesmas, klinik, lab, akhirnya kita buatkan sistem mereka juga seperti itu, dan udah bekerja juga kalau di puskesmas Bekasi Jaya 2 seperti itu, dan masih ada lagi yang akan kita kerjakan seperti itu, mendukung bridging dengan BPJS dan SNARS. Nah, referensi klien dan partner kami sebagai berikut: Rumah Sakit Pemalang, Indonesia Medical Research Institute Fakultas Kedokteran, UI IMERI FKUI, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Lembaga Penelitian Ejikmen, Klinik Astra Honda Motor 7 klinik, dan Puskesmas Bekasi Jaya. Nah, sebenarnya klinik ini ada banyak ya. Ada klinik Sierra Mitra dan lain-lain. Kita udah banyak, dan Puskesmas Bekasi Jaya juga udah bekerja, udah jalan sampai saat ini, dan juga Puskesmas Pejuang akan lakukan pemasangan sistem juga, tapi sebelumnya karena ada corona ini ditunda seperti itu. Nah, next. Nah, terima kasih. Ada pertanyaan, nah, kalian semua bisa hubungi saya di PT Bagus Aplikasi Nusantara, Gedung Patra Jasa, lantai 17, ruang 1702, Gatot Subroto, Jakarta. Nah, untuk email saya bisa di bram@bagusaplikasi.com, 081298568344 gitu. Saya di sini sebagai sales manager gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau ada apa, saya bisa bantu. Tim saya juga bisa bantu. Paling kalau tim saya bisa bantu saya nanti misalnya apa segala macam, minta bantuan penjelasan teknis atau segala macam, kita bisa backup semuanya. Seperti itu. Nah, jangan lupa kalau misalnya teman-teman semuanya ada permintaan mau dibuatkan sistem, juga kami bisa. Seperti itu. Dan juga kalau misalnya butuh bantuan, butuh apa segala macam, bisa hubungi saya di nomor ini. Di nomor ini nanti saya kirimkan PowerPoint-nya, filenya, dan bila perlu saya datang untuk menjelaskan secara detailnya berapa harganya, bagaimana, dan apa yang harus dibutuhkan di klinik Anda, rumah sakit Anda, puskesmas Anda, atau lab Anda. Seperti itu. Sampai jumpa. Sampai di sini saja. Bila ada pertanyaan bisa komen di bawah, dan juga kalau misalnya butuh bisa memberikan masukan, itu saya senang sekali. Nah, yang paling penting jangan lupa subscribe Bram Siregar. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Salam sukses. Saya Bram dari PT Bagus Aplikasi Nusantara. Salam sukses.